Itu doang ya. Nanti dibully. Halo guys, ini saya lagi bersama YouTuber pemula yang bisa dibilang sukses ya, Mas Angga Jonathan. Halo. Beliau adalah salah satu YouTuber yang memiliki konten otomotif yang bisa dibilang sangat sukses ya dari beberapa konten yang dia buat. Jadi kita akan interview sedikit mengenai tips atau kisah beliau dari nol sampai sekarang menjadi YouTuber sukses. Mas Jonathan, Halo. gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang lagi sibuk ngapain Mas? Masih sibuk jual beli motor, masih sibuk nge-YouTube. Sementara itu aja sih. Oke. Jadi dari awal YouTuber ini itu sebenarnya disengaja atau nggak disengaja itu awalnya? Awalnya jadi YouTuber itu karena ini kan saya baru pindah ke Klaten. Klaten ini baru setahun ini. Tadinya kan di Jakarta. Iya. Terus pas di Klaten Jadi ini sebelumnya di Jakarta, terus pindah di Klaten ya? ya pindah di Klaten tapi usaha masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Terus saya pindah di Klaten. Terus di sini lebih banyak kumpul sama keluarga di rumah. Iya. Terus saya pikir saya kan orangnya nggak bisa diem ya. Kalau misalkan saya nggak ngapa-ngapain juga pusing. Iya. Jadi saya ngapain ini? Terus saya nonton YouTube. Terus saya kepikiran kenapa nggak saya bikin konten. Jadi gitu. Kebetulan saya punya channel YouTube itu udah dibuat dari tahun 2011. 2011 tapi nggak pernah dipakai. Jarang dipakai. Bukan jarang, nggak pernah malah. Bahkan nggak pernah ya. dipakai. Dulu tuh cuma pengen sekedar punya. Terus dulu kan saya punya band ya, punya band. Buset, punya band juga Iya, nih. sama teman-teman kerja. Terus saya masukin lagunya ke situ. Oh gitu. Nah, waktu itu pas 2011, habis itu udah nggak pernah dipakai sekian tahun. 2011 ke 2018 7 tahun ya, 7 tahun. Terus 2018 itu tepatnya di awal bulan lah, bulan-bulan Februari atau Mei itu saya berpikir bahwa kenapa nggak saya aktifin lagi, Manfaatkan gitu. ya. Manfaatkan momen yang sekarang ya kan. Iya, yang lagi boom ya, lagi booming ya. Terus saya coba mulai lagi di bulan Mei. Bulan Mei itu berawal dari cuman 5 subscriber. Mei 2018 ya. 2018. Berarti ini pas genap setahun. Oh, sekarang gitu. bulan Iya. Terus sekarang subscribernya udah lumayan banyak. Itu tipsnya apa aja itu? Tips buat subscriber ya, banyak juga sih yang nanya sih ke saya buat nambah subscriber. Yang paling penting adalah isi konten. Isi konten ya. Jadi para YouTuber pemula ini subscribernya Mas Ade apa Mas Bowo? Soalnya Ade TV kan. Siap. Pasti nanti nanya juga gimana cara ngumpulin subscriber. Ya cara yang paling efektif adalah bikin konten yang menarik. Yang menarik ya. Misalkan kualitas video itu saya bilang nomor 2. Iya. Tapi alangkah baiknya kalau konten yang bagus didukung dengan kualitas video yang bagus. Iya. Tapi kalau untuk YouTuber pemula kan biasanya cuma modal HP tuh. Mereka nggak punya budget untuk beli kamera atau beli laptop. Biasanya mereka cuma modal HP juga udah bisa. Jadi kita sambil nyantai-nyantai nggak apa-apa ya ini ya. Apa, kita santai aja. Gitu. Terus, isi konten sih yang ya. terpenting. Terus pernah nggak terbayang dari hasil YouTube itu mungkin sebelumnya nggak terbayangkan yang didapatkan mungkin ya katakanlah 2 juta atau 3 juta nggak taunya dapat lebih dari itu, bahkan berpuluh-puluh kali lipat dari itu, ya kan? Nah itu mungkin bisa dibilang suatu gimana ya, mau dibilang keajaiban juga Di luar rencana. di luar rencana yang pasti, di luar rencana. Nah itu kan rezeki yang tidak terhingga. Nah sekarang memang kesibukannya itu lebih banyak ke jual belinya atau ke YouTubernya ini Mas Angga ini? Masih seimbang ya. Masih seimbang. Jual beli masih jalan terus karena itu lumayan lah usaha. Kalau misalkan ditinggal juga sayang, omsetnya juga lumayan.
Cuman YouTuber juga masih jalan terus sekarang ya, paling nggak minimal seminggu sekali atau Sambil seminggu kali bikin konten. menyelam minum air, Iya. tapi jangan kebanyakan. Kembung ntar. Sambil Bagi-bagi sama kita gitu. sambil menyelam nyari ikan lah gitu. Ya, gitu ya. Jadi ya. Mungkin buat teman-teman yang melihat kisah-kisah sukses seperti ini, inspirasi dari kisah sukses Mas Angga ini bisa dijadikan contoh bagus ya buat teman-teman semua. Jadi mungkin bisa memberikan sedikit apa ya namanya wejangan dari Mas Angga kepada teman-teman supaya teman-teman itu jangan merasa rendah diri, semua juga bisa dijalani seperti Mas Angga ini, cuman harus dengan usaha dan doa pasti. Ya, berarti tipsnya ya buat Tipsnya. teman-teman para YouTuber pemula gitu ya. Ya. Ya, tips saya seperti yang saya buat di video saya itu jangan terfokus sama pendapatannya dulu. Karena kalau misalkan kita terfokus sama pendapatannya, itu kita seperti memikul beban itu terlalu berat. Ya. Jadi untuk mengejar 1000 subscriber pertama, 4000 jam tonton pertama, kalau kita fokusnya ke uang, itu akan sangat berat. Ya. Tapi kalau misalkan kita main YouTube untuk berbagi, misalkan apa yang kita ketahui, kita berbagi informasi, terus juga hobi, misalnya hobi senang ngomong di depan kamera, kenapa? Jadi bukan hanya sekedar kita itu memikirkan suatu angka ya. Betul. Dengan ada YouTube ya boleh sih memikirkan tentang itu, cuman kan jangan terlalu fokus ke arah sana gitu maksudnya ya. Jangan terlalu fokus ke uang. Ya oke lah, uang ya siapa sih YouTuber pasti main YouTube pengen uang. Iya. Cuman jangan itu dulu lah. Isi kontennya dulu dipikirkan. Kalau konten bagus kan ini kan seperti satu kesatuan. Iya. Kalau misalkan konten bagus, otomatis view naik. Betul. View naik, otomatis subscriber nambah. Betul. Nah, uang ini paling belakang. Uang ini ikut sendiri nanti seperti itu. Akan mengikuti dengan sendirinya ya alur perjalanan dari. Iya, kalau kita mikirin uang dulu belum tentu kita bikin konten yang bagus. Iya betul. Malah bingung jadinya ya. Malah bingung jadinya dan apa gitu yang kira-kira bisa naikin subscriber, menambah jam tayang ya kan gitu. Oke, siap. Terus gini Mas Angga, Mas Angga ini kan jual beli motor ya. Itu berarti kalau ditinggal di ini kan posisi Mas Angga di Klaten. Di Klaten gitu. Berarti kalau posisinya usahanya di Jakarta ya, itu nanti yang di Jakarta yang ngurus siapa? Terus gimana itunya? Kebetulan di Jakarta ada Komunikasinya komunikasi biasa pakai handphone. tetap ada ya. Karena udah zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin pakai surat saya. Oh boleh. Atau pakai merpati aja. Kalau zaman Bisa 1 tahun lah bang itu nyampe bang. Bang. Jadi di sana udah ada karyawan 2 orang, yang satu itu adik saya sendiri, yang satu temannya. Gitu. Nggak banyak sih karena baru. Berarti dari nol mencari barang sampai terjual itu berarti sudah ada yang membackup yang ada di Jakarta ya. Sudah ada. Iya. Cuman saya di sini juga masih ikut. Masih backup. Kan saya banyak teman juga pedagang kan, pedagang motor. Mereka kasih informasi ke saya atau saya tanya mereka ada unit apa gitu. Nanti adik saya tinggal lihat ke sana. Siap. Terus ada kendala nggak selama ya long distance relation itu sama usahanya yang di Jakarta itu ada kendala nggak selama ini bang? Atau lancar-lancar aja? Ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Misal katakanlah gini, sebagai contoh ada konsumen yang mau beli kredit dan itu harus membutuhkan tanda tangan Mas Angga untuk proses di leasingnya. Nah itu dia. Jadi selama saya jualan dari 2014 ya. Jualan motor khususnya. Kalau jualan 2013 sih udah mulai usaha, cuman waktu itu masih jual beli HP. Saya mulai motor tuh di 2014 sampai sekarang 2019. Itu yang kredit bisa dihitung pakai jari. Oh gitu. Nggak lebih dari 5. Nggak lebih dari 5. Cuman 2. Kebanyakan kayak semua. Dua pun harganya satu motor berapa? 100 juta. Enggak sampai 40-an lah, 40 juta ya. Saya sih lebih suka jual cash ya. Karena itu dulu juga saya melayani kredit karena waktu itu teman saya sendiri. Dia minta tolong, saya nggak punya kalau untuk beli cash. Akhirnya saya bilang,
ya udah kalau mau kredit cari leasing sendiri aja. Saya terimanya tetap cash, gitu ya. jadi seperti itu. Terus berarti di sini di Klaten ini memang ini ya, memang untuk jual belinya memang agak kendor ya. Tapi Kalau di Klaten tetap ada jalan sedikit. di Klaten masih jalan sedikit, cuman sebanyak Jakarta. Seramai yang ada di Jakarta ya, karena mungkin pasarnya beda ya. Serapannya ya antara antara yang di Jawa atau bisa dibilang di Solo atau Klaten lah. Betul. Dibanding dengan yang ada di Jakarta gitu kan. Betul. Terus sana lebih mudah sih. Bang Angga, selama di Klaten nih, selama di Klaten dibandingkan dengan yang di Jakarta itu apa namanya? penjualan dari usahanya itu, usaha sepeda motor itu gimana ya, bisa dibilang untungnya itu kalau misal jual di Klaten sama di Jakarta itu lebih banyakan mana? Misal dengan unit yang sama? Relatif sama Ya. Keuntungan dari satu unitnya relatif sama. Kadang mungkin Jakarta malah lebih. Kita lanjut lagi ke masalah ini ya, ke masalah yang mungkin lebih arahnya lebih ke krusialnya Mas Angga ya. Nah ini berkaitan dengan pendapatan dari hasil YouTuber. Nah ini Hasil YouTube gimana? Hasil YouTube apa hasil jualan motor? Hasil YouTube lah. Tadi hasil jualan motor kan udah, sekarang hasil dari YouTuber aja lah. Dari YouTube. Ya lumayan. Sebenarnya untuk saya pribadi di luar ekspektasi ya. Saya itu mulai dimonetisasi channel saya itu bulan November, awal tanggal 1 itu mulai dimonetisasi. Berarti sekarang udah berapa bulan? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 7 bulan ya, 6 bulan, 7 bulan ya. Dulu saya tuh berpikir bahwa kalau dapat 1 atau 2 juta aja udah oke lah. Karena saya juga baru pemula kan. Karena dulu waktu baru dimonetisasi itu saya lihat di analitik YouTube-nya sehari cuma $1, sehari cuma $2. Karena pikir saya dulu ya 1 atau 2 juta udah oke. Tapi akhirnya alhamdulillah semuanya di luar ekspektasi. Jadi selama saya dari November sampai sekarang udah nilai dolarnya itu udah 2.500. Jadi kalau dirupiahkan itu mungkin sekitar 30-an. 30 sampai 80. Itu hasil yang tidak terduga kan sebenarnya ya kan, bener kan? Iya, hasil yang nggak terduga. Jadi yang tidak terkira itu kita ekspektasinya katakanlah oke lah, yang seperti yang disampaikan dari Mas Angga tadi, katakanlah apa namanya, mau bikin video itu jangan terlalu berekspektasi kalau dimasukkan YouTube kita dapat uang. Jadi lakukanlah segala sesuatu itu dengan apa adanya, ikhlas, usaha dan doa. Otomatis yang diberikan rezeki itu akan dimudahkan. Betul gitu kan. Jadi ekspektasinya jangan uang dulu. Ya. Uang tuh bonus. Tapi kan lumayan juga bro. Iya kan? Lumayan. Jadi untuk teman-teman yang di sana kan sekarang katanya ini susah cari kerja ya kan. Susah cari kerja ya bisa coba keberuntungan kalian di YouTube ini. Apa yang misalkan kalian punya, misalkan bisa apa? Bisa main musik, main gitar ya. Kalian bikin aja video tentang main musik atau fingerstyle. Bisa melukis, bikin aja lukisan nanti direkam, atau seneng nge-vlog atau seneng jalan-jalan kuliner dan lain-lain bisa gitu ya. Oke. Terus gini Mas Angga, mungkin saya mau menanyakan tentang korelasi perhitungan dari berapa yang didapetin itu kira-kira gimana nih? Mungkin agak lebih ke pribadi ya. Berapa subscriber sih yang didapatin untuk supaya bisa dapat katakanlah uang 30 juta atau 50 gitu. Juta atau 100 juta atau 1 M. Iya. Ini juga banyak ditanyain ke saya sama teman-teman YouTuber ya. Jadi sebenarnya pendapatan dari YouTube itu lebih tepatnya dari iklan. Hanya saja like, comment, share atau subscribe itu mendukung, ini faktor pendukung semuanya.
tetap kita dapat uangnya itu YouTube itu dari iklan. Karena nggak setiap orang yang nonton itu muncul iklan. Tapi banyak yang nanya juga nih, jumlah subscriber segini pendapatannya berapa nih? Jadi jumlah subscriber itu mempengaruhi view. Ya. Makin banyak subscriber otomatis kemungkinan view makin banyak itu lebih besar ya. kan. Nah kalau lebih makin banyak view otomatis Jam tayangnya bertambah. jam tayang juga, terus pendapatannya juga kan ada kemungkinan bertambah. Jadi gitu, YouTuber subscriber itu mempengaruhi view, view mempengaruhi iklan. Jadi seperti itu. Jadi intinya tipsnya harus pede ya, harus pede depan kamera Pede, ya. iya. Entah Anggap itu- aja ngomong sama teman sendiri. Anggap aja ngobrol sama batu atau sama ikan ini bang. Oke guys, sementara itu hasil atau perbincangan saya dengan Pak Mas Angga sebagai pelaku YouTuber sekaligus jual beli motornya dia yang tidak disangka-sangka menambah penghasilan yang begitu besar, bahkan bisa melebihi dari jualan motor itu sendiri. Bener nggak Mas Angga ya? Masih gede jualan motor. Masih gede jualan motor. Berarti ini semacam komisi atau bonus ya ini? Bonus. Boleh. Jadi kita harus memanfaatkan sekecil apapun peluang. Kecil apapun peluang yang ada untuk positif. kita. Ya, baik. Oke, sementara gitu dulu guys. Mungkin apabila ada salah kata atau video kami, isi konten kami kurang bagus, mohon komennya di bawah video ini. Nanti kita akan perbaiki lagi ke depannya. Oke guys, terima kasih.